Narasumber selanjutnya ini juga tidak kalah gitu ya. Masih muda, seorang santri yang pernah nyantri di Pondok Pesantren Rejoso Darul Ulum Jombang selama tahun 89 sampai 92, kemudian melanjutkan pendidikan, mengambil jurusan tafsir hadis, kemudian mengawali karir di dunia aktivis organisasi kepemudaan, gemar menulis, tulisannya sudah tersebar di berbagai media, bahkan sudah ada novel-novel yang dilahirkan dari tangan santri kita yang satu ini. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar novel Gadis Penghafal Ayat, kemudian ada novel Santri Kalong. Nah, itu adalah karya beliau. Kita kasih sambutan meriah pada Bapak Haji Misbah Soim Haris, Ketua Dewan Koordinasi Nasional DKN Forum Silaturahmi Forsis. Selain dua narasumber yang ada di sini, nanti insya Allah kita juga akan tersambung dengan beberapa narasumber lain, yaitu Bapak Haji Anwar Sadat, Wakil Ketua DPRD Jatim, juga ada Bapak Muzammil Safi'i, anggota DPRD Jatim, dan juga ada Bapak Sarmuji, anggota DPR RI. Nah, mudah-mudahan koneksi pada pagi hari ini pada siang hari ini nanti bersahabat sehingga kita bisa juga berinteraksi dengan beliau. Baik. Kita awali dulu diskusi kita pada siang hari ini dari ide pemikiran dua narasumber yang sudah ada di samping kanan saya, dan nanti panjenengan semua yang hadir di sini juga bisa berinteraksi, tanya jawab, yang melihat melalui live stream juga bisa memberikan komentar, dan kalau ada pertanyaan juga bisa disampaikan. Saya ke Mas, saya panggil Mas, monggo. Nah. Pertama saya mau ke Mas Misbah Soim Haris terlebih dahulu, Mas. Dari pengamatan Mas Misbah, monggo disampaikan bagaimana sebenarnya kondisi sekarang ini, Mas. Artinya kondisi santri. Ya, dari kondisi santri sekarang ini, kesiapan santri, kesiapan pesantren menghadapi segala perubahan, menghadapi era modernisasi, kecakapan dan lain sebagainya. Kami persilakan, Mas. Jadi nanti kalau salah saya bisa direvisi sama Kiai. Jadi kalau pakai duluan, saya nggak berani merevisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Pak Kiai, Mas Moderator, Bapak dari Karambil, dari Polres, dari Kemenak, Pak Camat, Binespo dan kiai-kiai, ustadz-ustadz, adik-adik semua yang saya hormati dan saya muliakan. Ditetapkannya Hari Santri ini kan sudah menunjukkan bahwa eksistensi santri itu sudah diakui oleh negara kita gitu. Secara jelas, secara gamblang begitu. Tentu definisi santri ini kan tidak ada ya, tidak ada di negara lain. Yang namanya santri itu ya Indonesia gitu. Nanti kalau dilihat dari buku-buku, kajian-kajian santri itu dari kata apa dan sebagainya itu bisa panjang begitu. Dalam studi yang serius yaitu oleh Clifford Geertz, seorang antropolog, itu meneliti tentang masyarakat Jawa. Nah, disitulah muncul yang sampai hari ini juga menjadi pembahasan oleh kalangan intelektual, meskipun kategori itu sekarang dianggap tidak relevan, digugat lah begitu. Clifford Geertz memotret masyarakat Jawa itu ada 3 katanya, santri, priayi, dan abangan. Nah gitu. Itu kata santri. Saya mau mengatakan kata santri itu gitu. Santri, priayi, dan abangan. Lagi-lagi definisi itu memang hari ini digugat. Gitu.
dulu di dalam 60-an yang santri itu ke PKB, ke NU dan Masyumi. Kalau yang abangan banyak yang ke PKI, kan gitu. Ini kategori politik ini yang dibuat oleh sarjana Australia ya, bukan saya mengatakan, maka itu juga saya bilang digugat. Yang priayi itu banyak ke PNI. Nah, begitulah kira-kira. Tapi definisi ini sekarang digugat. Setelah saya teliti, kategori masyarakat Jawa seperti ini itu juga karena itu pasca perang Diponegoro. Jadi sebelum perang Diponegoro juga tidak ada kategori hantri, priayi, abangan, itu enggak ada sebenarnya. Itu sejak zaman Diponegoro, ketika perang Diponegoro itu dianggap oleh penulis barat, hari ini juga masih hidup, Peter Gray, itu dianggap sebagai tokoh terbesar kita di abad 19. Kira-kira kalau abad 20 itu Bung Karno lah begitu, tokoh pemersatunya. Nah di abad 19 itu yaitu Pangeran Diponegoro. Beliau inilah yang mampu mau membangkrutkan VOC gitu, karena dengan perangnya itu hampir bangkrut. Semua orang Jawa itu bersatu membela Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Itulah patriotisme pertama yang sangat nampak. Dan orang Belanda itu terheran-heran, kok bisa orang Jawa seperti itu gitu. Jadi di situ tidak ada lagi kategori santri, priayi dan abangan, karena semua juga bersatu gitu, sama. Mohon maaf, misalnya ada umat atau rakyat yang masih misalnya ya mola begitu, ada yang masih judi, masih apa gitu, ikut juga perang Diponegoro, nggak mau ikut Belanda gitu. Itu saking ininya waktu itu gitu. Dan simbol apa? Yaitulah simbol Islam, yaitu simbol, makanya Pangeran Diponegoro itu pakai surban, simbol-simbol Islam lah begitu. Disitulah kata jihad itu begitu menakutkan bagi orang Belanda gitu. Sampai sebenarnya dijak negosiasi tidak bisa dikalahkan, ternyata ditipu gitu. Nah, ini kalau santri yang diwakili oleh Pangeran Diponegoro itu ya seorang gentle gitu. Jadi mau negosiasi, setelah negosiasi ternyata bukan negosiasi tapi malah ditangkap, dibuang. Nah, setelah perang Diponegoro itu selesai, maksudnya ditangkapnya pangeran, pengikutnya ini ditangkapi semua, dikejar-kejar sampai larilah kemana-mana. Makanya banyak pesantren-pesantren yang lahir setelah 1830-an di atas itu. Jadi kayak perang Diponegoro itu 1825 sampai 1830. 30 itu pangeran ditangkap. Pesantren-pesantren itu kebanyakan ya yang masih hidup hari ini, memang masih ada beberapa gitu yang jauh dari itu. Jadi pesantren itu patah tumbuh yang bergantilah, dulu itu begitu. Nah, pesantren misalnya kayak Tebuireng itu kan lahir 1889. Nah, ya kan? Pesantren saya dulu di Rejoso itu 1885. Begitu pula yang lain. Pacul Gowang dan sebagainya. Nah, gitu. Banyak pesantren itu yang lahir sekitar itu. Nah, itu adalah laskar-laskarnya Pangeran Diponegoro. Termasuk Pacul Gowang itu dengan tegas mengatakan bahwa pelarian dari Laskar Diponegoro. Atau banyak pesantren-pesantren yang lain. Itu Mas mohon diteliti nanti. Sini nggih. Ini Laskar Diponegoro juga. Nggih. Tahun berapa Pak Kiai? Tahun 1880-an sekian. Nah, 1880-an. Jadi itu fenomena itu. Nah, ini memang agak panjang nih kalau cerita nanti aja kita. Kalau untuk adik-adik, tapi maksud saya untuk membuat landscape tadi ya, di Diponegoro itu tidak ada hantri priayi abangan tadi itu. Nah, maksud saya setelah santri ini dikejar-kejar, yang namanya santri ini menepi, bencinya sama Belanda itu minta ampun. Benci betul. Tapi bencinya itu maksudnya dikalahkan sehingga mereka tidak menyimpannya. Makanya pesantren itu biasanya di kali, menjauh dari kota, begitulah, menjauhi Belanda dan tidak mau hidup seperti Belanda. Makanya akhirnya mantasaba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia sama dengan kaum itu. Nah, ini sebenarnya benih-benih nasionalismenya. Mereka ini anti betul terhadap Belanda, tidak mau hidup dengan Belanda. Bahkan menyamai saja tidak mau gitu loh.
Gitu. Inilah yang menjadi kekuatan Islam waktu itu. Setelah Pangeran Diponegoro, para santri ini ditepikan, yang dirangkul oleh Belanda adalah para priayi memang, keraton-keraton. Makanya akhirnya jauh gitu. Yang dulu priayi sama orang keraton dengan Islam dengan santri dekat gitu, akhirnya sama-sama jauh. Yang satu dekat ke Belanda, yang satu ke umat dan tidak mau Belanda gitu. Ini nanti bisa ditelusuri ya, tapi saya hanya membuka saja. Kira-kira pertama pilihnya dari sini. Dengan kaum priayi. Nah, kekuatannya apa? Karena dia membentengi umat, dia benci dengan penjajah, dengan Belanda tadi, menyerupai saja tidak mau, apalagi agamanya. Padahal misinya Belanda dulu atau penjajah itu kan 3 itu. Emas, gold, gloria, gospel. Jadi kejayaan, emas, rempah-rempah, maksudnya kejayaan Eropa dan agamanya, nyebarin agama Kristen, Katolik dan Kristen. Kalau Portugis Katolik, kalau ini Kristen, begitulah. Bisa dilihat beberapa titik-titik kristenisasi di Jawa. Misalnya di Mojowarno itu ada rumah sakit, itu Belanda. Di Kediri juga begitu. Di beberapa, coba dilihat nanti banyak. Karena para kiai-kiai ini membentengi umatnya tidak tembus. Akhirnya yang tembus ini adalah di keraton. Makanya Raja Mataram itu pernah ada yang ke Belanda-Belandaan, gitulah kira-kira. Makanya akhirnya agama tadi Katolik Kristen itu adanya di keraton-keraton. Makanya akhirnya kita tetap mayoritas ini. Oke, saya tidak maksud saya saya tidak mencela ini Kristen ini, bukan, tetapi maksud saya itulah sejarah kita, identitas santri kita kuatnya ini. Jadi akhirnya seorang seniman komunis saja itu mengakui bahwa yang sudah terberi dari solidaritas bangsa kita ini adalah Islam, gitu. Yang dibilang oleh Pramudia Ananatur, gitu. Ketua Lekra itu, Islam itulah sesuatu yang sudah terberi dari bangsa ini, kata dia. Jadi tanpa Islam tidak akan ada namanya persatuan ini, gitu. Ya mohon maaf, Budi Utomo itu organisasinya para priayi Jawa, dan bahkan ada kesalahpahaman tadi sehingga akhirnya mereka agak stereotip dengan Islam. Nggak usah saya buka banyak-banyak, intinya itu. Makanya tadi itu karena pihak-pihak keraton ini banyak yang diulek-ulek oleh orang Belanda, sehingga juga lahir pasca Diponegoro ini serat-serat yang menyudutkan umat Islam, seperti serat Gatoloco Sentini, Gatoloco apa itu pakai Darmo Gandul Gatoloco. Itu diindikasi juga lahir dari itu karena mereka Belanda ini ngerih dengan kekuatan umat Islam dengan Pangeran Diponegoro itu, gitu. Jadi akhirnya usaha-usaha untuk memecah belah itu terjadi. Bahkan ada indikasi juga mempertentangkan antara Sunda dan Jawa, itu juga lahir dari proses-proses politik ini, gitu. Nah, kita bisa uraikan agak panjang, tapi singkatnya maksud saya adalah bahwa santri ini adalah bagian inheren penting dari perjuangan kemerdekaan dan perjuangan nasionalisme kita. Budi Utomo itu kecil dan tidak besar, makanya ketika pemilu 55 juga tidak dapat suara, gitu. Apa organisasi yang besar waktu itu? Adalah organisasi yang melekatkan nama Islam, namanya Serikat Dagang Islam. Akhirnya diganti menjadi Serikat Islam. Itulah organisasi yang begitu kuat waktu itu. Pertama kali organisasi politik yang bisa mengumpulkan puluhan ribu rakyat dengan Cokro Aminotonya, gitu. Cokro Aminoto itu juga seorang priayi yang pesantren juga. Jadi yang tumbuh dari pesantren dan priayi, gitu. Hanya persadaran, itulah organisasi Islam. Gitu. Maka Islamlah menjadi kekuatan dari bangsa ini. Jadi Cokro Aminoto itu karena memimpin namanya Serikat Islam. Dulunya Serikat Dagang Islam, begitu.
kemandirian yang disebut oleh Mas moderator tadi itu juga tumbuh karena tadi santri ini dulu tidak mau dengan Belanda, tidak pernah bercita-cita jadi pegawai Belanda dan tidak mau. Oleh karena itu maka mereka membangun kemandirian ekonominya dengan membangun pertanian, perdagangan di tingkat mereka, dan itu berpuluh-puluh tahun seperti itu. Gitu. Ya kira-kira gitulah. Nanti ada perkembangan baru, namanya ada sekolah dan sebagainya. Nah tentang saya lanjut. Karena Mantasabib Komen tadi, sekolah-sekolah ilmu-ilmu yang dianggap Belanda tadi tidak dipelajari secara umum. Mungkin beberapa pesantren mempelajari, tetapi secara umum pondok-pondok kita dulu tidak, sistemnya tidak kelas, tidak ada sekolah, adanya sorogan kan begitu. Nah akhirnya yang duluan itu kan Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu juga keturunan dari Sunan Sunan Gresik gitu. Kan ayahnya beliau itu kan imam masjid keraton. Nah dulu kan kayak gitu. Akhirnya pakai kelas-kelas, pakai sekolah karena dari situ Muhammadiyah akhirnya lebih kenal duluan lah soal sekolah gitu. Nah kita karena Mantasabib Komen tadi itu ada efeknya gitu, ada kekuatannya, bisa menangkal paham lain, tetapi efeknya adalah kita tidak tergabung dengan dunia luar, ilmu-ilmu yang ada di barat, sistem sekolah, ilmu pengetahuan dan sebagainya itu kita tertinggal. Nah maksud saya apa? Ketika kita tertinggal ini, umat Islam tertinggal, yang pinter-pinter ini orang priayi Pak. Ketika Belanda itu membuat politik etis dengan sekolah-sekolah itu yang disekolahkan para priayi. Jadi kayak Bung Karno, Bung Hatta itu para priayi. Bung Hatta itu memang santri Padang. Beliau itu digadang-gadang jadi ulama sebenarnya. Tapi akhirnya sekolah ke Belanda jadi wakil presiden, jadi politisi. Kalau Bung Karno ini dari priayi. Budi Utomo itu priayi semua. Yang bisa sekolah para priayi gitu. Yang santri tidak mau sekolah kan? Bukan hanya dia memang tidak mau gitu. Rakyat apalagi gitu. Nah maksud saya ketika Indonesia merdeka, negara ini kita kelola, butuh tenaga. Nah disinilah kita ketinggalan. Akhirnya birokrasi kita diisi oleh orang-orang didikan Belanda, baik yang sekolah di Belanda maupun yang dididik di sini. Gitu. Apalagi nanti yang jadi tentara dirasionalisasi lagi, yang nggak sekolah-sekolah dicopot. Kan nanti laskar-laskar itu Hizbullah dan sebagainya gitu. Semuanya dari Islam. Peta pembela tanah air itu kan kalau nggak disokong oleh para ulama nggak bisa. Makanya santri-santri pesantren dan Muhammadiyah juga ikut. Makanya kayak Panglima Jenderal Sudirman itu kan guru Muhammadiyah, dia dari Muhammadiyah dan lain-lain gitu. Sejarah tentara itu adalah tentara Islam, tentara laskar gitu. Tentara kita itu dari Peta dan Kenil, begitulah kira-kira. Kalau Kenil Jenderal Urip Sumoharjo, kalau Peta itu Jenderal Sudirman. Karena Jenderal Sudirman itu mewakili nafas ini, akhirnya dipilihlah Jenderal Sudirman. Ada lebih junior daripada Jenderal Urip yang lulusan Kenil. Kalau Pak Harto itu dari Kenil terus juga masuk Peta. Ahmad Yani itu Peta. Begitu. Banyak Peta. Nah, peta pembela tanah air itu digalang oleh Bung Karno dengan para ulama. Bung Karno itu tidak akan jadi presiden kalau nggak didukung oleh minimal 2 ulama besar, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gitu. Tentara, ya kepolisian kan komponen yang dilahirkan dari keamanan. Nah tentara lah TNI itu juga lahir dari laskar-laskar, makanya ada laskar Hizbullah, laskar ini dan sebagainya. Semua juga lahir dari Islam. Gitu. Nanti memang ada tentara-tentara, sedikit ya, mohon maaf ini agak panjang, nggak apa-apa, sedikit ya Mas, 2 menit, saya sudah dikasih kode ini. Tentang komunis. Komunis itu dibawa oleh orang Belanda, masuk ke Indonesia, tidak bisa. Ternyata akhirnya strateginya adalah harus menyusup kepada SI. Jadi Sneflet ini akhirnya nyusup, cari-cari orang, akhirnya ada yang dibina, namanya Musuh, Alimin, satu-satu gitu. Nah ketika mereka besar, mereka akhirnya konfrontasi, lahirlah SI Merah dan SI Putih. SI Putih tetap Cokro Aminoto, SI Merah Musuh Alimin dan sebagainya. Nah mereka ini nanti juga melakukan penetrasi ke tentara. Makanya nanti juga ada tentara-tentara yang garisnya
ke PKI yang dibina oleh PKI. Alimin, Safrudin. Safrudin itu, Amir Syarifuddin itu Perdana Menteri pertama itu orang komunis, Menteri Pertahanan. Disitulah dia Bermain ya. Memainkan peran supaya tentara-tentara komunis, orang-orang komunis lebih banyak masuk di tentara. Tapi ini dibaca oleh Hatta dan Syahrir, makanya akhirnya pakai reorganisasi dan rasionalisasi tentara itu dipotong. Nah, laki-laki tadi santri juga banyak kena karena sekolahnya nggak dapat. Termasuk Kahar Muzakir yang itu juga termasuk kena rera itu sebenarnya. Nah, maksud saya poinnya adalah setelah perjalanan pembaruan di kita beradaptasi, santri saya yakin semakin siap. Hari ini pesantren terpadu, ada ini sudah tahu teknologi dan sebagainya gitu. Jadi insya Allah ke depan itu adalah memang era-eranya santri gitu. Dan saya buka sedikit Mas, menurut penelitian lembaga riset internasional namanya Pew, bahwa di dunia ini tahun 2050 jumlah umat Islam dengan umat Kristen akan sama. Hari ini umat Kristen lebih banyak. Tahun 2070, apalagi tahun 2011, itu tahun 2100 umat Islam akan mayoritas di dunia. Kenapa? Karena di Amerika, di Eropa, di Australia, di New Zealand yang hari ini hanya sekitar 2%, 3%, besok akan menjadi 10%. Jadi bisa dibayangkan di 2200 bagaimana Islam bisa sampai 60%, mungkin 50%. Artinya di dunia. Artinya apa? Ini perkembangan santri. Politik Amerika berubah. Hari ini sudah ada dilantik pertama kali kepala polisi Islam. DPR-nya Islam 2 dari Partai Demokrat gitu. Nanti di Australia di mana dan sebagainya. Kita kembalikan dulu, kebanyakan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk narasumber kita yang pertama, Mas Misbah Soim Haris. Ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama, ya santri sudah memiliki pesantren itu sudah memiliki identitas dan karakter gitu ya. Berangkat dari sejarah, karakter identitas itu sudah melekat. Hanya saja memang ada konsekuensinya. Konsekuensinya yang tadi disampaikan, mudah-mudahan dulu ya Mas ya, tidak sekarang bahwa pesantren santri itu tertinggal dari sisi pendidikan dan lain sebagainya. Nah,